masyarakat merupakan kegiatan intrakurikuler yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana untuk belajar dan bekerja sama dengan masyarakat. Dan pada kesempatan ini, kegiatan pengabdian masyarakat ditunjukkan untuk membantu masyarakat dalam mencari jalan terbaik guna menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, serta memberikan pemahaman terkait kewajiban perpajakan di dunia bisnis yang mereka tekuni. Dan inilah kami, AC206B Kelompok 4 Pengabdian Masyarakat yang beranggotakan Patrick Sevania Adenansa Krishna, Ayu Natalia Wigati, Elma Tiara Chandra Dinangga, Natasha Stevi Pelokila, Srinada Rizky Pratiwi, dan Christian Junior Raja. Dan di sini kami bertugas untuk menganalisis kewajiban pajak dari Warung Laundeso. Mengapa kami memilih Warung Laundeso sebagai objek pengabdian kami? Hal ini dikarenakan ketertarikan kami pada Warung Laundeso sebagai usaha kecil menengah yang merupakan salah satu usaha warung makan paling terkenal di Salatiga. Warung Laundeso merupakan entitas bisnis kuliner yang tentunya memiliki banyak variasi subjek maupun objek pajak yang dapat kami analisis. Mudahnya akses dan perizinan untuk melakukan wawancara juga menjadi pertimbangan kami untuk memilih entitas yang satu ini. Warung Laundeso sendiri merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang kuliner Jawa klasik yang terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman namun tidak menghilangkan ciri khas Jawa klasiknya. Warung Laundeso merupakan usaha milik pribadi milik Bapak Joko Prasetyo yang berlokasi di Jalan Langenrejo nomor 6, Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Warung Laundeso sudah berdiri sejak 12 tahun lamanya, tepatnya pada tanggal 20 September 2010. Warung Laundeso memiliki cabang yang berada di Jalan Patimura dan Jalan Imam Bonjol Salatiga. Warung Laundeso beroperasi setiap pukul 7 pagi sampai dengan pukul 3 sore, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Setiap hari, kurang lebih 100 pelanggan akan datang ke Warung Laundeso. Dan berikut adalah struktur organisasi serta proses bisnis dari Warung Laundeso. Bekerja sama dengan supplier manapun. Bahan baku didapat langsung dari pedagang pasar tradisional dengan harga terjangkau namun berkualitas tinggi. Biaya-biaya terdiri dari biaya administrasi dan biaya overhead atau biaya tidak langsung. Bahan baku akan diolah oleh juru masak kemudian disiapkan secara prasmanan. Setelah disiapkan, pelanggan dapat memilih menu yang ada. Sistem pemesanan dilakukan dengan cara semi prasmanan, di mana pelanggan akan memilih dan karyawan akan menyajikan makanan dan minuman. Setelah itu, pelanggan dapat melakukan pembayaran di kasir. Konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Namun, dalam perjalanan bisnisnya, Warung Laundeso tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Kemunculan virus COVID-19 memberikan kabar buruk serta dampak negatif yang cukup signifikan bagi entitas ini. Penurunan mobilitas masyarakat dalam rangka menekan penyebaran virus ini mengakibatkan anjloknya kurva pembelian dari produk Warung Laundeso ini. Dan hal tersebut sangat berpengaruh pada penurunan jumlah pendapatan yang diperoleh. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat juga berakibat pada sulitnya distribusi bahan baku sehingga membuat harga bahan baku meningkat tajam. Melihat penurunan pendapatan dan mahalnya bahan baku menjadi penyebab Warung Laundeso melakukan pengurangan jumlah karyawan. Terjangkitnya salah satu karyawan di Warung Laundeso juga merupakan sebab usaha ini tutup sementara dalam kurun waktu beberapa hari.
Sedangkan terkait perpajakan, pemilik hanya mengeluhkan mengenai kurangnya pemerataan dalam penanganan pajak restoran di Salatiga. Berdasarkan observasi dan pengambilan data yang telah dilakukan, aspek perpajakan yang muncul dari proses bisnis warung Laun Deso sebagai wajib pajak yang dikenakan oleh pemerintah serta perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk objek, subjek, serta perhitungan dari PPh orang pribadi dalam negeri dapat teman-teman lihat pada slide berikut. Jadi, warung Laun Deso memiliki perkiraan omset sebesar 135 juta per bulan, sehingga dalam 1 tahun, omset yang didapatkan sebesar 1,62 miliar. Tarif wajib pajak menggunakan metode wajib pajak orang pribadi usaha dengan omset kurang dari 4,8 M. Perhitungan ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengenai wajib pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Warung Laun Deso selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, yaitu sebelum 31 Maret. Dan perkiraan nominal pembayaran serta pelaporan SPT tahunan oleh PPh orang pribadi adalah sebesar 8.100.000. Berikutnya adalah PPh 21 karyawan. Untuk objek, subjek, serta perhitungannya dapat teman-teman lihat pada slide berikut ini. Jadi warung Laun Deso tidak melakukan pemotongan PPh 21. Hal ini dikarenakan gaji atau upah dari semua karyawan tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak. Atau dengan kata lain, akumulasi penghasilan 1 tahun yang mereka terima itu di bawah kriteria penghasilan tidak kena pajak. Akibat hal tersebut, warung Laun Deso sebagai pemberi kerja tidak wajib lapor. Hal ini berdasarkan pada PMK nomor 9/PMK 03/2018 tentang surat pemberitahuan. PPh pasal 21 menjadi salah satu jenis pajak yang tidak wajib lapor dari kewajiban lapor pajak SPT nihil pajak daerah. Selain pajak pusat, berikut adalah pajak daerah yang menjadi kewajiban pajak tentang yang harus ditunaikan oleh warung Laun Deso. Yang pertama adalah pajak restoran. Untuk objek, subjek, dan tarif bisa teman-teman lihat dalam slide ini. Pajak restoran merupakan pajak tidak langsung power shifting di mana beban pajak dapat dialihkan ke pembeli warung Laun Deso. Hal ini dimaksudkan bahwa beban pajak restoran terhitung dalam setiap pembelian makanan dan minuman di transaksi pembelian pelanggan, sehingga pajak ini tidak bersifat implisit dalam harga yang tertera dalam menu. Perhitungan pajak ini dikenai tarif 10% dari omset per bulannya. Nominal yang pajak yang diperoleh ialah 15 juta rupiah. Nominal ini didapatkan dari 10% dikalikan dengan omset per bulannya, yakni 150 juta rupiah. Pembayaran salah satu pajak daerah ini dilakukan setiap bulannya. Pajak daerah yang kedua adalah pajak PBB. Berikut adalah objek, subjek, tarif, serta perhitungan pajak PBB. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, tarif PBB 2 untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari 1 miliar ditetapkan sebesar 0,2%. Pajak PBB 2 yang harus dibayarkan yaitu 2.350.000. Pajak ini dipungut setiap tahunnya. Pajak ini juga merupakan pajak dengan sistem official assessment, di mana warung Laun Deso sebagai wajib pajak bersifat pasif, dan pajak terutang baru muncul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Selanjutnya adalah pajak reklame. Terkait dengan objek, subjek, tarif, serta perhitungan pajak reklame tertera dalam slide ini. Pajak reklame termasuk dalam pajak dengan sistem penghutang self-assessment, di mana warung Laun Deso sebagai wajib pajak memiliki wewenang untuk melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak terutama secara mandiri. Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, sehingga masing-masing daerah memiliki ketentuan dan kebijakan mengenai tarif yang ditetapkan. Penghutang pajak ini dilakukan setiap bulannya, sehingga perkiraan nominal pajak terutang dari pajak reklame yang disetorkan oleh warung Laun Deso adalah Rp152.083,33 per bulannya. Pajak daerah yang terakhir ialah pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah objek, subjek, tarif, serta perhitungan
keuntungan dari pajak kendaraan bermotor warung laun desa. Pajak kendaraan bermotor atau PKB dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Tarif 1,5% dikenakan dengan berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 8 tentang tarif PKB kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi. Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam pajak dengan sistem official assessment, di mana pada sistem pemungutan pajak membebankan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang pada petugas perpajakan atau fiskus. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Warung Laun Desa sebagai entitas wajib pajak memiliki beberapa kewajiban pajakan yang timbul atas proses bisnisnya, seperti pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri, pajak penghasilan karyawan atau PPh 21, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor. Berdasar pada hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan, entitas ini sudah melakukan kewajiban pajakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan ketepatan waktu warung desa dalam melapor dan membayar pajak terutang serta memenuhi segala prosedur pajak dengan baik. Namun, pemilik hanya menyayangkan ketidakmerataan penerapan pajak restoran yang ada di Salatiga. Rekomendasi yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah ini adalah warung laun desa sebagai wajib pajak yang baik harus tetap menjalankan serta menyikapi ketaanannya dalam menunaikan kewajiban pajaknya tanpa perlu menghiraukan restoran lain yang tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan baik. Walaupun demikian, sebaiknya pemerintah Salatiga juga dapat mempertimbangkan aspirasi ini sebagai masukan untuk melakukan pemerataan pajak ke depannya terhadap restoran yang ada di Salatiga guna terwujudnya nilai keadilan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jangan lupa bayar pajak ya. Warung laun desa aja disiplin dan membayarkan pajaknya. Masa kamu enggak? Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye.